video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan membahas penyelesaian persamaan eksponen bentuk yang keenam, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi di sini bilangan pokoknya dan pangkatnya sama-sama memuat variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini, kita memiliki beberapa syarat. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Pangkatnya sama. Oke, kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya sama, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Ya. Kemudian yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Hx itu bilangan pokok. Bilangan pokoknya 1, pangkat berapapun kan hasilnya akan tetap 1. Jadi 1 sama dengan 1 gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu Hx-nya, bilangan pokoknya, sama dengan negatif 1. Nah, ini punya syarat lagi. Syarat ini berlaku apabila Fx dan Gx pangkatnya mereka sama-sama ganjil. Oke. Atau mereka pangkatnya Fx dan Gx sama-sama genap. Salah satu ya, karena kita pakai atau. Kemudian yang terakhir yaitu Hx atau bilangan pokoknya sama dengan 0. Nah, ini juga punya syarat. Dia berlaku jika Fx dan Gx-nya positif. Oke, positif. Dia lebih dari 0. Setelah ini kita lihat contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 3 pangkat x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 3 pangkat 3x ditambah 1. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk ini ya. Ya, bilangan pokoknya sudah sama dan memuat variabel. Kemudian pangkatnya berbeda dan memuat variabel. Oke, kita ingat lagi syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx atau pangkat ruas kiri sama dengan pangkatnya ruas kanan gitu ya. Nah, kita lihat pangkatnya berarti yang ini, x kuadrat ditambah x dikurang 2. X kuadrat ditambah x dikurang 2. Kemudian pangkat yang di ruas kanan, 3x ditambah 1. Oke, kita akan mencari nilai x dari sini. X kuadrat ditambah x dikurang 3x dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat ini jadinya negatif 2x, nih negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita cari x-nya berarti dengan menggunakan pemfaktoran gitu. X kuadrat, sini x dan x. Jika dikali hasilnya negatif 3 dijumlahkan negatif 2, maka di sini berapa? Negatif 3 plus 1. Ya, kita lanjutkan di sini, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Maka bisa kita cari yang pertama. X dikurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Atau yang kedua adalah X ditambah 1 sama dengan 0.
X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan dua nilai X dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama ini tidak ada asalkan ya, tidak ada syarat yang lain lagi. Maka langsung bisa kita katakan X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1 adalah penyelesaiannya. Nanti kita akan mencari penyelesaian lagi dari syarat yang lain. Oke, tadi di syarat yang pertama kita sudah mendapatkan dua nilai X ya. Aku taruh di sini biar nggak lupa. Sekarang kita mencari lagi penyelesaiannya dari syarat yang kedua, yaitu Hx sama dengan 1. Ya, Hx sama dengan 1 berarti bilangan pokoknya sama dengan 1. Bilangan pokoknya itu 4x ditambah 3. 4x ditambah 3 sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1 dikurang 3. 4x sama dengan negatif 2. Maka x-nya negatif 2 per 4. Atau x-nya kita sederhanakan lagi menjadi negatif setengah. Ya, kita mendapatkan salah satu penyelesaiannya lagi, yaitu x negatif setengah. Kita tulis di sini supaya tidak lupa. Dari syarat yang kedua, mendapatkan x sama dengan negatif setengah. Kita lanjutkan di syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu Hx sama dengan negatif 1. Bilangan pokoknya sama dengan negatif 1. Asalkan syaratnya adalah Fx dan Gx mereka sama-sama ganjil ya. Atau Fx dan Gx sama-sama genap. Ini pakai atau ya. Atau. Ya, kita cek. Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya adalah bilangan pokoknya. 4x ditambah 3 sama dengan negatif 1. 4x sama dengan negatif 1 dikurang 3. 4x-nya sama dengan negatif 4. Maka x-nya negatif 1. Nah, karena memiliki syarat ini, Fx dan Gx sama-sama ganjil atau mereka sama-sama genap, maka harus kita cek terlebih dahulu. Yuk, kita cek terlebih dahulu. Cek. Ceknya ke Fx dan Gx kan? Ya, Fx-nya itu adalah yang ini. Ya. Yang pertama, x kuadrat ditambah x dikurang 2. Kita substitusikan x sama dengan negatif 1 ke sini. Maka menjadi negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1. Kayak gini kan? Dikurang 2. 1 dikurang 1 dikurang 2. Negatif 2. Dia negatif 2. Berarti dia genap. Oke? Nah, sekarang yang satunya lagi. Untuk yang ini, 3x ditambah 1. 3 dikali negatif 1 ditambah 1. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Ternyata dua-duanya ini genap. Oke? Dua-duanya genap, sama-sama genap. Maka x sama dengan negatif 1, dia berlaku sebagai penyelesaian juga. Oke? Dari yang ketiga, mendapatkan x sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutkan untuk syarat yang keempat, yaitu Hx sama dengan 0. Bilangan pokoknya sama dengan 0. Dengan syarat, ya, dengan syarat Fx dan Gx atau kedua pangkatnya
positif. Oke. Positif. Dia lebih dari 0. Lebih dari 0 ya, bukan lebih dari sama dengan 0, tapi lebih dari 0. Oke, Hx sama dengan 0. Maka di sini Hx-nya adalah 4x ditambah 3. 4x ditambah 3 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3/4. Nah, karena di sini ada syaratnya, maka X sama dengan negatif 3/4 ini akan kita cek ke Fx dan Gx. Kita cek terlebih dahulu. Apakah dengan nilai X sama dengan negatif 3/4 akan menghasilkan Fx dan Gx yang positif? Ya. Fx-nya x kuadrat ditambah x dikurang 2. X kuadrat ditambah X dikurang 2. Negatif 3/4 dikuadratkan ditambah negatif 3/4 dikurang 2. Kalau kita dikurang 2, ya, ini dulu aja. Maka menjadi, ya, negatif dikuadratkan jadi positif ya. 3/4 jadinya 9/16 dikurang 3/4. Ya, sekalian aja kita samakan penyebut. Kalau di sini 16, maka di sini berapa? Di sininya 12. Oke. Dikurang, samakan penyebut lagi 16. Maka dikali 16, 32. Maka menjadi negatif 35/16. Nah, ini kan seharusnya dicek dua-duanya, ke Fx maupun ke Gx gitu kan. Tetapi di sini kan syaratnya Fx dan Gx itu sama-sama positif atau lebih dari 0. Nah, ketika kita sudah mengecek salah satunya ternyata sudah negatif, Fx-nya saja sudah negatif kan? Maka kalau kita cari Gx-nya di sini positif, tetap nilai ini tidak berlaku untuk penyelesaian karena salah satunya sudah negatif. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai X sama dengan negatif 3/4 bukan merupakan penyelesaian. Nah, di sini kan kita sudah dapat. Oke, sekarang kita menentukan HP-nya ya. Nah, sekarang kan kita sudah dapat ini. Dari syarat yang pertama kita mendapatkan dua nilai X, 3 dan negatif 1. Dari syarat yang kedua mendapatkan satu nilai X yaitu negatif setengah. Dari syarat yang ketiga mendapatkan satu nilai X yaitu negatif 1. Di syarat yang keempat kita tidak mendapatkan nilai X-nya. Oke. Nah, di sini kan ada angka yang sama, negatif 1 dan negatif 1. Maka kita tulis cukup satu kali saja. Oke, sehingga di sini, karena yang ditanyakan himpunan penyelesaian, maka HP-nya yaitu, kita tulis dari yang terkecil, negatif 1, negatif setengah, dan 3. Oke, selesai.